dilanjutkan. Nah, iya, jadi waktu lahir sebetulnya saya terlahir normal. Tetapi proses kelahirannya karena mengalami kesulitan, dokter menarik, saya kurang tahu bagian apa ya. Zaman dulu barangkali belum ada vakum. Jadi ditarik itu pakai alat semacam tang begitu. Kemungkinan di kemudian hari itu nanti berpengaruh sama semakin lemahnya anggota tubuh saya. Tapi sebetulnya setelah itu saya masih pertumbuhannya normal seperti anak-anak yang lain. Bisa lari-lari, bisa main, gitu. Saat umur 3,5 tahun, kata mami saya suka jatuh. Jalan jatuh, padahal nggak ada apa-apa, nggak sakit panas. Terus dibawa ke dokter, ternyata positif kena polio. Gitu. Dari situ mulai lemah, terutama sebelah kiri ya. Kaki lemah, tangan lemah, terus di muka juga nggak bisa bergerak. Tetapi waktu itu masih bisa jalan pakai 2 kaki. Sempat dioperasi, maksudnya supaya barangkali ada perbaikan. Tapi ternyata juga nggak bawa perbaikan. Gitu. Untuk berjalan, saya disarankan oleh dokter menggunakan brace besi penyangga di kaki. Waktu itu besi penyangganya masih tingginya di bawah lutut. Gitu. Waktu mau masuk sekolah, orang tua saya sempat konsultasi sama dokter. Apa perlu saya sekolah di SLB? Tapi karena dokter bilang otak saya tidak mengalami kerusakan, jadi saya disekolahkan ke sekolah umum. Mulai dari TK, SD, gitu. Pengalaman waktu sekolah ya, kalau waktu kecil itu memang masih SD, namanya anak-anak, kan belum tahu ya caranya bergaul sama penyandang disabilitas. Masih dianggap aneh, ada yang ngebully, baik ngebully pakai perlakuan, atau malah yang fisik juga ada. Gitu. Dipukuli gitu, Ci? Kalau sampai dipukul sih enggak, dicubit, didorong, gitu, diremehkan disepak. lah ya. Iya. Tapi untung sayanya juga bandel sih. Jadi kalau gitu saya balas, gitu. Biar tobat ya. Oke. Nah, terus tapi sayang entah kenapa saat kelas 4 itu kok kaki sebelah kiri udah nggak bisa napak lagi dari lutut ke bawah. Kalau jalan jadi lompat-lompat. Karena kaki sebelah kanan kan masih normal. Lompat-lompat kalau di rumah. Tapi kalau di luar rumah kan capek ya. Akhirnya pakai sepatu brace kali ini yang tingginya sampai sepangkal paha. Nggak bisa ditekuk. Kebayang nggak sakitnya kalau seharian kaki nggak bisa ditekuk, kram. Belum lagi kalau kesepak temen, gitu. Belum lagi kalau lecet. Tapi saya tahan-tahan itu. Kalau di sekolah sembari dengerin pelajaran, sebenarnya ini kaki udah sakit banget nih. Tapi saya tahan-tahan. Gitu. Terus selama sekolah sih ya puji Tuhan ya, sejak SMP udah mulai nggak ada lagi tuh bullying. Jadi cuma berhenti sampai di SD aja gitu ya. Terus oh ya saya senang banget, puji Tuhan selalu dapat sekolah yang nggak ada kesulitan menerima saya sebagai penyandang disabilitas. Untuk beberapa
hal memang ada dispensasi gitu. Hmm. Misalnya untuk pelajaran yang membutuhkan keterampilan tangan. Karena tangan saya kan lemah, jadi kalau Hmm. megang yang kecil-kecil gitu nggak bisa. Kayak pelajaran prakarya nggak bisa. Pelajaran olahraga nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk soal disiplin sama aja. Kalau salah Hmm. jadi hukum Ya. gitu, distrap juga. Tapi saya nggak marah. Kalau saya dihukum saya nggak marah. Malah Hmm. saya senang karena berarti mereka nggak pilih kasih begitu. Oke. Di situ saya senang gitu. Terus sampai mulai uh, saya sekolah dari SMP lulus, saya melanjutkan ke sekolah kejuruan di situ. Namanya di SMA saya juga mengalami namanya senang-senangnya. Kalau anak Hmm. ABG SMA itu kan senang ya, Mm-mm. punya banyak Mm-mm. temen gitu. Kebetulan teman saya juga baik-baik sama saya gitu. uh, Akhirnya lulus juga tepat waktu. Saya bukan anak yang terlalu pinter banget, tapi saya mencoba tekun kalau belajar. Jadi puji Tuhan, saya sekolah juga nggak pernah tinggal kelas, Oke. selesai tepat waktu. Tapi Puji Tuhan. sayang, habis Hmm. ujian, barangkali karena saya terlalu capek belajar, Hmm. saya sakit panas sampai sekitar 2 atau 3 hari. Habis itu kok kayaknya jadi lemes, tangan Hmm. lemes tadinya, terutama sebelah kiri ya. Itu kok lemes, buat megang apa-apa lemes gitu. Jari-jarinya juga mulai lemes. Tapi Oke. saya masih pikir, bukan apa-apa kali gitu. Setelah lulus dari sekolah kejuruan, saya berkesempatan kuliah gitu. Hmm. Dengan kondisi saya yang sebetulnya udah makin melemah, sebetulnya agak susah ya untuk ke kampus. Saya ke kampus jadi sebetulnya dari SMP kelas 2 saya sudah belajar pergi sendiri naik bis kemana-mana gitu. Oke. Oke. Diizinkan Uh, orang tua ya, Ci ya? Sebetulnya tadinya nggak diizinin. Oke. Cuma saya bandel, Hmm. ngumpet-ngumpet. Akhirnya ketahuan gitu. Tapi Oh. karena udah bolak-balik ketahuan, buktinya kan pulang selamat tuh. Jadi dibiarin. Oke. Luar biasa ini. Udah gitu, jadi pas waktu kuliah, walaupun sebenarnya udah lemes-lemes, tapi tetap udah. Karena emang udah maunya kuliah gitu. Kalau naik bis, ngejar bis udah susah. Wah, ngatur strategi ini. Hmm. Gimana caranya bisa naik bis. Saya tunggu deh tuh di perempatan dekat lampu merah. Kalau lampunya merah, bisnya berhenti, kan berhentinya lama tuh. Saya baru Hmm. naik bis. Tapi kadang sih diusir sama kondektur, nggak boleh naik. Karena Hmm. turunnya kan lama. Oh, Gitu. diusir. Iya, diusir. Gitu. Terus, uh, kalau semula naik bis tuh bisa gesit ya. Bisa Hmm. naik. Nih begitu kena sakit panas itu untuk naik bis, lama-lama tuh lama bang. Harus merangkak dulu. Gitu. Sampai merangkak ya. Diliatin orang juga ya, Ci ya itu ya. Pasti, udah pasti itu. Gitu. Mana namanya gerakannya udah nggak gesit kan. Ya Hmm. namanya jatuh dari bis sudah pernah. Kepleset sudah pernah. Hampir kelindes mikrolet sudah pernah. Oh. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang masih selamat kan ya. Kalau bukan karena
Kalau bukan karena Tuhan yang jagain, nggak mungkin dong. Gitu. Betul. Ya, jadi uh, begitu. Terus waktu kuliah sebetulnya keadaan ekonomi keluarga saya nggak begitu membaik ya. Waktu itu kita terbatas banget keuangannya. Untuk ke kampus itu sebetulnya perlu naik bis 2 kali. Tapi kadang cuma waktu itu ongkos bis sekali naik 100 rupiah. Tapi kadang cuma ada uang 300. Nah, gimana caranya ya? Akhirnya saya akalin. Kalau berangkat 2 kali saya naik bis bayar. Kalau pulang saya cuma 1 kali. Jadi waktu itu saya kan tinggalnya di daerah Kebayoran Baru di Gang Limo. Gitu. Saya turun di Gereja Santa. Dari situ saya jalan kaki. Karena udah nggak ada uang kan. Gitu. Kalau sekarang saya ngelihat, ya ampun itu jalan itu jauh banget loh. Tapi waktu itu kuat-kuat aja gitu, nggak ada rasa capek, nggak ada rasa susah. Satu hal yang selalu saya pikirin kalau saya udah ngerasa susah, saya mikir gini, suatu saat kalau saya udah jadi sarjana, saya akan mengenang saat-saat saya lagi jalan di sini nggak punya uang. Hal itu selalu saya tanamkan ke pikiran saya, gitu. Akhirnya puji Tuhan bertahan, kuat-kuat aja, puji Tuhan nggak sakit, nggak apa, begitu. Terus saya lulus kuliah kebetulan tepat waktu ya, nggak lama-lama. Karena memang harus tepat waktu. Karena kan waktu itu mami saya cuma sendiri. Papi udah nggak ada. Sudah meninggal ya, Ci ya? Kalau saya kuliah lama-lama kan kesian mami saya. Biayainnya lebih lama lagi kan. Gitu. Nah, waktu kuliah saya udah mulai tuh cari uang. Bantuin teman. Gimana tuh? Bantuin teman bikin tugas. Terjemahin bahan kuliah. Jadi dikit-dikit dapat uang tuh buat jajan. Gitu. Ya. Hebat. Terus lulus kuliah, harapannya pasti kan dapat kerja gitu ya. Sayang nggak seindah impian, nggak dapat kerja. Sekalinya dapat kerja cuma berapa bulan, perusahaannya bangkrut. Gitu. Terus gimana ya? Akhirnya ya paling kalau ada temen datang minta tolong bantuin apa, ngajarin apa, dapat uang. Kerjain tugas, saya bantuin, dapat uang. Pokoknya apa aja, walaupun sedikit, walaupun jarang-jarang, yang penting saya dapat uang sendiri. Luar biasa. Terus, apa ya, lama saya nggak ada kerjaan. Terus sampai ini, tahun 2010, mami saya kan meninggal. Waktu itu, kakak nanya, Uke mau tinggal sama siapa? Karena saya pikir kalau tinggal sama mereka suami istri kerja. Jadi di rumahnya saya sendiri. Mendingan saya di rumah saya sendiri. Gitu. Udah biasa. Lagi pula rumah mereka tuh nggak akses. Gitu. Jadi saya tinggal sendiri. Nah itu tadi, seperti yang saya tadi awal saya cerita, saya bingung kan. Ini udah sendirian, nggak ada kerjaan, mau ngapain ya? Ngelamar kerja, nggak diterima.
coba-coba mau ke jualan apa ya, nggak ngerti juga. Coba browsing, ketemulah istilah dropship. Oke. Karena seller yang menawarkan dropship itu cuma seller spray waktu itu, ya udah deh, saya jualan spray. Oke. Itu juga lakunya susah banget. Belum tentu sebulan sekali ada yang beli gitu. Oh, sesulit itu. Ya. Sampai saya bilang, ya ampun Tuhan, ini salahnya di mana ya? Saya nggak mau nyalain keadaan. Lebih baik saya introspeksi diri. Apakah saya yang salah? Apa saya males? Apa strateginya salah? Ya saya pikirin itu dulu. Lebih baik saya introspeksi diri dulu. Gitu. Nah terus sampailah jualan ini itu, coba cari-cari lagi dagangan. Itu apa aja saya coba dagangin. Sampai sekitar tahun 2017 saya berkenalan dengan seorang tunanetra. Oke. Dia kebetulan jualan juga makanan beku. Dia nawarin, mau nggak join sama aku jadi marketer aku. Kebetulan ada juga temen di situ 2 disabilitas yang udah join. Yang satu tetraplegia, yang satu tunanetra. Mau gak join? Aku bilang mau. Udah pokoknya itu. Aku pikir, wah enak nih. Barangnya lengkap, infonya lengkap, stoknya. Ternyata nggak laku-laku juga. Nggak seindah itu ya? Iya. Oke. Ternyata realitas tidak seindah harapan. Kebetulan kalau di komunitas itu saya tugasnya ngurusin pengiriman, manggil Gojek gitu. Sering tuh kalau manggilin Gojek kirim barang buat customer-nya temen. Sembari bilang, Tuhan, kapan ya aku manggil Gojek buat customer-ku sendiri? Sampai mikirnya gitu. Kadang temenku yang agen itu tuh, yang tunanetra itu, telepon nanya, Buka gimana? Ada yang laku apa enggak? Gitu. Dalam hati aku mikir, aduh kayak nanya. Kalau laku kan gue juga hubungin lo ya. Gitu. Rasanya malu banget. Iya. Terus kalau aku bilang, aduh belum laku, gimana ya? Udah nggak apa-apa, tetap aja promosi. Oke, bantuin aku terus, bantuin teman-teman ya, kirim barang. Oh iya, itu tetap aku sembari itu kalau bantuin teman aku bilang, Tuhan, mudah-mudahan suatu hari aku bisa manggil Gojek buat customer aku sendiri. Dan suatu hari Tuhan jawab doa aku. Akhirnya dapatlah. Mulai dari situ mulai deh banyak. Walaupun memang belum setiap hari atau setiap minggu ya. Puji Tuhan ada aja. Berapa lama tuh? Berarti 2000 berapa itu juga? Baru mulai itu sampai sekitar setahunan baru mulai ada. Gitu. Oke. Itu juga aku coba nitipin barang dagangan ke saudara. Ditipu, nggak dibayar. Gitu. Aduh. Iya. Nggak mudah ya. Tapi aku kan mikirnya gini. Aku suka baca tuh kisah hidupnya pengusaha. Ada yang ditipu, ada yang baru jadi sukses setelah 10 tahun. Dalam pikiran aku mikir, aku kan baru jalan 3 tahun, masa udah putus asa, gitu. Jadi ya udah aku jalanin aja, terus ya puji Tuhan, sampai sekarang masih jalan sih. Wah, hebat. Gitu.
Juga saya mau nanya satu hal, kok bisa banyak muji Tuhan? Ya, habis gimana dong? Marah-marah. Nggak ada solusinya ya, percuma ya marah-marah juga ya. Lebih ada kekuatan justru bersyukur gitu ya, juga ya. Ah, bukannya berarti aku nggak pernah marah sama Tuhan ya, pernah terpuruk, pernah. Tapi kalau lama-lama aku capek juga ya, marah-marah. Gitu, nggak ada solusinya juga. Gitu. Ya udah, mendingan kita bangkit sendiri kan, minta tolong sama Tuhan. Berarti Gitu. menerima dan justru datang dengan rendah hati minta tolong ya, Ciuke. Bukannya marah-marahin Tuhan ya. Ah. Luar biasa, buah yang luar biasa. Tapi kalau boleh tahu berarti sekarang Ciuke juga ya tim piatu berarti ya, Ci ya? Iya. Oh ya, satu hal lagi. Sekarang ini kondisi aku kan makin lama tuh makin ngedrop. Aku nggak tahu kenapa ya. Apa itu pengaruh dari tumor. Jadi tahun 2012 itu dokter vonis aku ada tumor di otak. Oke. Itu sejak itu memang makin mundur gitu. Dan kemungkinan terburuknya memang buta gitu. Jadi kalau dari kecil mata sebelah kiriku memang udah nggak bisa lihat. Jadi Kiri nggak bisa lihat. sekarang sebelah kanan ya paling sekitar 70% lah. Gitu. Aku nggak tahu nanti ke depannya apakah kondisiku masih relatif fit seperti sekarang ataukah mungkin makin ngedrop, aku nggak tahu. Tapi satu yang aku minta sama Tuhan, supaya selalu sehat, produktif, aku bisa bantu teman-teman. Itu bikin aku senang. Bisa membantu teman ya. Oke. Ya. Oke, Ciuke, terima kasih banget buat sharing dan kesaksiannya buat teman-teman semua. Saya pikir kesaksian pertama dari conference bicara mengenai bagaimana ketika conference punya permasalahan dan Tuhan bisa langsung selesaikan ya dengan bantuan doa dari tim Immanuel katakan. Tetapi mungkin tiap cara Tuhan pun berbeda dari setiap orang. Ada yang mungkin juga Tuhan izinkan untuk boleh berproses, tidak langsung dijawab secepat itu. Ketika sudah betul-betul menyerahkan hidup gitu ya, saya juga yakin Ciuke juga menyerahkan hidup untuk Tuhan, tapi toh belum ada kesembuhan yang terlalu nyata secara fisik. Tetapi saya bisa melihat kesembuhan rohani yang luar biasa nih dari Ciuke. Mungkin kami yang normal aja kayaknya nggak sebaik Ciuke, jujur aja ya. Maksudnya masih banyak mengeluh, masih banyak merasa yang kami inginkan tuh dalam hidup tuh udah paling bener lah. Kalau Tuhan nggak kasih, kami sering kesel gitu sama Tuhan. Tapi Ciuke udah ngajarin kami semua bagaimana justru ya udahlah marah boleh, tapi jangan lama-lama ya Ciuke, bener ya. Jangan lama-lama dan kemudian datang dengan rendah hati minta pertolongan Tuhan. Luar biasa sekali dan ya saya kalau tempatkan diri jadi Ciuke sih saya cukup apa ya, cukup salut lah Ci dengan apa yang Ci lakukan gitu. Dan saya mau juga info ini ke teman-teman semua bahwa sebetulnya seringkali kita pikir rekan-rekan disabilitas itu perlu dilayani dan perlu dibantu oleh kita mungkin ya rekan-rekan yang normal gitu ya. Tetapi kenyataannya kita harus banyak belajar dari rekan-rekan disabilitas. Dari Ciuke kita udah belajar keteguhan yang tidak akan kami dapatkan mungkin Ci kalau kami berada di posisi seperti Ciuke tuh. Tapi sekarang Ci juga sudah tidak bisa berjalan ya Ci ya? Bisa dikit-dikit. Jadi Dikit-dikit ya. Kalau jalan itu masih pakai brace. Kalau untuk jalan jauh udah agak capek. Jadi misalnya pergi-pergi kalau kayak ke kompak bawa kursi roda juga gitu. Oke. Nah, ini teman-teman juga saya mau sampaikan di sini di dalam Komsel ini juga ada teman-teman Kompak nih. Kompak ini ada satu komunitas Katolik yang sebetulnya mendedikasikan untuk boleh melayani rekan-rekan kita yang disabilitas. Ya banyak tindakan, banyak
aktivitas yang dilakukan, membantu dari misa segala macam. Dan saya jujur katakan semua itu tidak dibayar ya, cuma Tuhan yang mendukung pergerakan dari Kompak ini melalui donasi dan lain-lain. Mereka semua juga berjuang betul-betul. Ciuke, terima kasih banget untuk semua sharingnya. Nanti kita juga mau berdoa nih buat Ciuke, semoga kiranya bisa terus sehat ya, karena saya pikir kesaksian Ciuke kalau lebih banyak orang yang mengerti dan mendengar begitu ya, tentu akan banyak yang bertobat rasanya Ci ya. Saya khotbah, kayaknya sering khotbah, mungkin nggak ada yang tobat ya kan, tapi kalau Ciuke dengan kesaksian tadi, saya yakin jauh lebih menyentuh karena kesaksian yang hidup, bukan cuma teoritis. Terima kasih banget untuk Ciuke, dan pada saat ini saya ingin mengajak